tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain. Meluasnya kesenjangan antara kaya dan miskin mengancam kesejahteraan rakyat, karena jika tidak segera diatasi akan menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Andesti, NIM 22681031. Saya berasal dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Cerum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam yang diampuh oleh Bapak Hendrianto. Video kali ini saya akan kulik sedikit materi mengenai kebijakan moneter berbasis bagi hasil yang menjadi solusi untuk sistem bunga yang eksploitatif. Di tengah arus globalisasi, kita menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Di Indonesia, terdapat puluhan juta jiwa yang masih tergolong miskin. Salah satu hal yang menjadi penyebab dari masalah tersebut adalah sistem permodalan yang buruk. Masih banyak sekali individu-individu yang masih terjebak dalam sistem perbankan konvensional. Sistem konvensional ini memiliki bunga atas pinjaman yang bukan hanya dapat membebani mereka dengan kewajiban pembayaran bunga, tetapi menghilangkan kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka. Fenomena ini menciptakan ketimpangan yang sangat jelas antara kasta miskin dan si kaya. Memang, banyak orang yang bisa dengan mudah mendapatkan permodalan, tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang mengalami kesulitan dalam harap permodalan ini. Ini juga merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian serius. Sekarang kita bahas apa sih solusi yang dapat ditawarkan. Dalam Islam, solusi yang dapat ditawarkan yaitu mengenai kebijakan moneter berbasis bagi hasil. Jadi, kebijakan ini dirancang untuk menjawab masalah permodalan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi Islam. Kebijakan moneter berbasis ekonomi Islam ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menolak keras adanya riba, ketidakadilan, dan spekulasi. Melalui beberapa akad yang ditawarkan dari kebijakan moneter dalam Islam ini, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan akad-akad lainnya. Hal tersebut dapat menghindari kita dari riba dan spekulasi. Dalam kebijakan ini, keuntungan dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kebijakan tersebut dapat memperkuat sektor real dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung nilai moral dan etika dalam berbisnis, yang mengedepankan transparansi akuntabilitas. Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam memberikan solusi, kebijakan moneter dalam Islam ini juga mengalami tantangan. Beberapa tantangan tersebut seperti regulasi yang belum komprehensif, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kurangnya likuiditas instrumen syariah. Maka dari itu diperlukan beberapa strategi untuk menerapkan sistem kebijakan moneter ini. Salah satu strategi yang perlu dilakukan yaitu memperkokoh regulasi dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Penggunaan teknologi yang canggih seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Nah, pengembangan pasar syariah juga penting untuk memperkuat likuiditas. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan moneter dalam Islam ini dapat menjadi solusi moral dan praktis dalam mengatasi sistem bunga yang eksploitatif dengan mengutamakan keadilan dan distribusi yang merata. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.